Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pengangguran, inflasi, dan konjungtur. Sebelum memulai pemaparan, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura Putri Tuasyindona. Yang kedua, Inaya Nabila Rahmadani. Yang ketiga Diah Anggraini. Yang keempat, M. Kevin Erlangga. Yang kelima, Ahmad Dafara Yandika. Yang keenam, Vivi Adrianti. Selanjutnya, pengertian pengangguran akan disampaikan oleh Kevin Erlangga. Baiklah. Pengertian pengangguran adalah menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut Nanga, berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seseorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Selanjutnya, baiklah, kemudian adalah jenis-jenis pengangguran. Yang pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama adalah pengangguran normal atau fiksional. Pengangguran ini bukan berarti seseorang tidak ada kerjaan, melainkan sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran sindikal. Pengangguran ini berarti bahwa seseorang dikeluarkan dari perusahaan atau tempat ia bekerja karena masalah perusahaan itu sendiri. Yang ketiga adalah pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi akibat adanya pergantian para pekerja oleh teknologi-teknologi canggih. Berikutnya, selanjutnya adalah jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta akibat adanya pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Maksudnya adalah kelebihan tenaga kerja. Contohnya adalah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga yang kecil. Yang ketiga adalah pengangguran bermusim. Pengangguran ini biasanya terjadi pada petani. Ini dikarenakan jika musim sedang tidak baik, maka para petani tidak bisa melakukan pekerjaannya. Yang keempat adalah setengah menganggur. Maksud dari setengah menganggur adalah orang-orang yang hanya bekerja secara tidak menentu atau tidak pasti. Biasanya mereka bekerja hanya 2 kali seminggu atau 2 kali sebulan tanpa adanya hari yang pasti untuk bekerja. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke Aura. Selanjutnya, tujuan kebijakan pemerintah akan disampaikan oleh dia. Di sini ada beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, menyediakan lowongan pekerjaan, merupakan suatu usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kemerataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Yang keempat, tujuan bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting. Apabila kebanyakan anggota dalam satu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan, berbagai masalah akan timbul. Yang keenam, menghindari masalah kejahatan. Seringkali yaitu apabila ada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat perkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Yang ketujuh, mewujudkan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Slide selanjutnya.
Di sini ada pengertian inflasi. Inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Contohnya seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi hingga ketidaklancaran distribusi barang. Slide selanjutnya. Di sini juga ada jenis inflasi berdasarkan persentase per tahunnya. Berdasarkan tingkatnya, inflasi dibagi menjadi inflasi ringan, yaitu di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% per tahun. Ada inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun. Dan hiperinflasi dikenal sebagai inflasi tidak terkendali, yaitu di atas 100% per tahun. Itu saja, saya kembalikan ke Aura. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Ahmad Dava Rayandika. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai eh, jenis-jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu demand full inflation. Nah, yang pertama ini inflasi ini bisa dikatakan sebagai inflasi tarikan permintaan, yang mana terjadi ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat jangka pendek. Permintaan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tekanan inflasi dalam perekonomian. Inflasi ini sering terlihat menjelang akhir boom ekonomi. Nah, yang mana yaitu ketika output tumbuh di luar kapasitas ekonomi tersebut. Ini dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ekonomi terlalu panas. Yang mana jika tidak dikendalikan, perekonomian bisa saja meledak, yang memiliki dampak parah pada perekonomian. Perekonomian agregat meningkat karena meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatnya pengeluaran pemerintah atau government spending, dan pajak yang lebih rendah, dan tingkat bunga yang lebih rendah. Peningkatan agregat menggeser kurva permintaan ke kanan dari AD0 ke AD1 pada kurva yang tertera di atas. Pada situasi ini, keseimbangan jangka pendek berada di atas lapangan kerja penuh karena permintaan berlebih. Produsen menaikkan juga tingkat harga dalam perekonomian dengan PDB real di atas, tingkat lapangan kerja penuh, ada peningkatan sumber daya yang langka, terutamanya pada upah. Akibatnya peningkatan PDB tidak berkelanjutan. Dalam situasi ini pengangguran menurun hingga di bawah tingkat alaminya. Untuk mempertahankan daya beli, pekerja akan menegosiasikan kembali upah karena mereka melihat inflasi tinggi. Ini memberi tekanan ke atas pada upah real. Meningkatnya upah real berarti biaya tenaga kerja naik lebih tinggi daripada inflasi, dan begitu pula bagi bisnis, ini berarti bahwa penghasilan tambahan yang mereka peroleh lebih rendah daripada kenaikan biaya tenaga kerja. Ini memaksa mereka untuk membatasi produksi. Sebagaimana akibatnya, penawaran agregat jangka pendek berkurang dan kembali ke PDB lapangan kerja penuh, dan pada tingkat harga meningkat lebih lanjut. Pada kurva itu ke P2. Oke, next. Selanjutnya itu cost push inflation, yang mana biasa disebut itu dalam bahasa Indonesianya yaitu inflasi dorongan biaya, mengacu pada inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Sumber kenaikan berasal dari harga input seperti upah, bahan baku, energi, biaya keuangan yang lebih mahal. Untuk mempertahankan margin keuntungan, biaya yang lebih mahal memaksa produsen untuk menaikkan harga jual produk atau layanan yang jual. Jika hanya satu atau dua perusahaan menaikkan harga, ini mungkin tidak menyebabkan inflasi dalam perekonomian. Dengan demikian, agar berdampak pada harga secara umum, kenaikan harga input harus memiliki eskalasi luas dari banyak produsen. Nah, biaya produksi yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan tingkat harga dan menggeser kurva permintaan agregat jangka pendek ke kiri. Ini menghasilkan kontraksi PDB real. Pembuat kebijakan berusaha untuk meningkatkan PDB real dengan mengadopsi kebijakan longgar seperti menurunkan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah mengurangi biaya pinjaman.
bisnis dan rumah tangga juga dapat mengajukan permohonan lebih murah untuk pinjaman baru. Pinjaman baru yang lebih murah akan mendorong mereka untuk meningkatkan pengeluaran barang dan jasa, sehingga merangsang permintaan agregat. Akhirnya meningkatkan permintaan agregat untuk merangsang output kembali ke tingkat potensinya. Namun kebijakan tersebut mengorbankan inflasi karena tingkat harga akan naik jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Salah satu resiko inflasi yang didorong oleh biaya adalah stagflasi, di mana output turun tetapi harga tingkat naik. Yang mana pada stagflasi suatu negara akan mengalami stuck atau penetapan perekonomian, tidak ada kenaikan pada PDB. Oke, next. Saya selanjutnya. Nah, yang terakhir itu ada bottleneck inflation. Bottleneck inflation ini adalah kondisi yang timbul karena faktor permintaan dan penawaran. Sederhananya itu ialah campuran dari cost push inflation dan demand pull inflation. Bisa juga disertai oleh oleh itu tadi dua inflasi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Jika dikarenakan faktor penawaran, maka persoalannya adalah kapasitas biaya inflasi ini juga dipicu oleh faktor penawaran dan permintaan. Jadi dikarenakan faktor penawaran, maka persoalannya adalah kapasitas yang ada sudah terpakai gitu. Nah, tetapi jika permasalahannya itu pada permintaan, maka masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Jika inflasi disebabkan faktor permintaan karena adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan ataupun akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap atau laju inflasi. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah, di mana kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu inflasi menengah, galloping inflation. Inflasi menengah ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan memiliki sifat akselerasi yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat. Artinya, harga-harga pada minggu atau bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga pada minggu atau bulan lalu. Kemudian pada minggu atau bulan depan akan kembali meningkat dan begitu seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan perekonomian terasa semakin berat dan susah. Yang ketiga, inflasi tinggi. Hyperinflation. Inflasi tinggi ditandai dengan adanya laju inflasi yang sangat tinggi dan parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga-harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja. Misalnya saat keadaan perang yang ditutup dengan mencetak uang. Selanjutnya, efek inflasi terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada umumnya, kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Maka inflasi akan menurunkan upah real individu-individu yang berpendapatan tetap. Yang kedua, yaitu inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang. Sebagai kekayaan, masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai realnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Yang ketiga, memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaan. Akan tetapi, pemilik harta-harta tetap tanah, bangunan, dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai real kekayaan. Terima kasih. Pemateri selanjutnya. Selanjutnya terdapat kurva Phillips, yaitu hubungan inflasi dan pengangguran. Konsep di balik kurva Phillips ini sendiri yaitu menyatakan bahwa perubahan pengangguran dalam suatu perekonomian memiliki efek berkebalikan dengan inflasi. Maka tak heran jika hubungan keduanya membentuk kurva yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan cekung ke atas, di mana sumbu Y adalah cerminan tingkat inflasi dan sumbu X adalah representasi dari tingkat pengangguran. Selanjutnya masuk ke materi konjungtur. Konjungtur yaitu bisa dikatakan perekonomian akan selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Dalam suatu periode, perekonomian mengalami pertumbuhan, perlambatan, dan bahkan pertumbuhan negatif. Tidak tertutup kemungkinan terjadi pancing-klik hingga kelaparan di suatu negara ataupun wilayah. Perekonomian yang mengalami naik turun inilah yang disebut dengan siklus konjungtur. Selanjutnya itu terdapat tahap-tahap konjungtur yang dimana yang pertama depresi.
Tahap depresi terjadi saat kondisi ekonomi semakin merosot. Biasanya di sini produsen mengalami kelesuan. Yang kedua, terdapat ekspansi saat kegiatan ekonomi saat mengalami perkembangan atau pertumbuhan yang drastis hingga mencapai puncak. Yang ketiga, resesi. Tahap resesi terjadi saat semua hambatan yang timbul pada tahap sebelumnya menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi terhenti atau stagnasi. Yang keempat atau yang terakhir, recovery. Kondisi ekonomi mulai pulih dan normal lagi sehingga kegiatan produksi hidup kembali. Baik, saya akan melanjutkan materi dari konjungtur tadi. Nah, ini adalah contoh kurva gelombang konjungtur. Next slide. Nah, kurva konjungtur tadi itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahap depresi atau kemerosotan, yang kedua ada tahap ekspansi atau kegiatan ekonomi cepat, yang ketiga ada tahap resesi atau kelesuan, yang keempat ada masa puncak dari konjungtur itu sendiri, yang keempat ada tahap resesi atau kelesuan, yang kelima ada tahap recovery atau pemulihan. Next slide. Kebijakan menyikapi konjungtur ekonomi ada 3. Yang pertama, pro-cyclical, yaitu kebijakan yang mendorong lebih kuat siklus konjungtur ekonomi yang sedang terjadi, baik saat resesi maupun ekspansi. Yang kedua, ada counter-cyclical, yang lebih ditujukan untuk mengendalikan konjungtur ekonomi yang terjadi. Tujuan utamanya adalah masa resesi yang tidak berlangsung lama, sehingga titik bottom yang diakibatkannya tidak terlalu jatuh di bawah. Yang terakhir ada akiklikal, yang merupakan kebijakan ekonomi yang tidak memperhatikan konjungtur atau siklus ekonomi yang sedang terjadi. Fase apapun yang terjadi, pemerintah akan tetap melakukan kebijakannya tanpa memperdulikan konjungtur ekonomi. Dan fase konjungtur tidak menjadi rujukan atau pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penyebutan dalam penyampaian materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.